Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakumullah atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu guru pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Bapak Ibu. Baik, mungkin budaya positif sudah terbiasa atau sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Saya yakin itu seperti kebiasaan sepatu, menggunakan seragam, dan juga lain-lain. Budaya positif adalah pola perilaku, nilai norma yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir dan bertindak dan mencipta proses kepentingan dirinya sebagai murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah kita ingin menumbuhkan budaya positif ini bisa hadir, bisa tumbuh dari dalam dirinya masing-masing. Begitu Bapak Ibu semuanya. Dan konsep inti dari budaya positif terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pengembangan paradigma belajar dengan metode belajar itu. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan lebih menekankan pada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Mengingat kejadian ini sangat sering di tempat kita. Namun kita juga akan menyinggung komponen-komponen lain. Baik, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sini berdiferensiasi. Bapak Ibu tahu, saya yakin setiap kelas memiliki bermacam-macam tingkatan kecerdasan. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka matematika, ada yang suka apalagi, ada yang suka menggambar, ada yang suka berbentuk dan lain-lain, ada yang suka main bola. Mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda. Nah, untuk itu kita harus memfasilitasi mereka, tidak bisa mensamaratakan kecerdasan mereka. Dan kurikulum kita yang baru itu mengadopsi adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif.
Kelima ini merupakan profil dari pelajar Pancasila. Diharapkan anak-anak kita itu memiliki profil ini di dalam kurikulum Merdeka sekarang. Kita lanjut. Baik, sekarang disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif adalah kebiasaan yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Harapannya dengan budaya positif ini, siswa itu mempunyai kepribadian yang luar biasa, mempunyai karakter, ya, mempunyai karakter dari dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada hal nilai kebijakan kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita untuk mengarahkan anak kita supaya mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal, bermacam-macam kebajikan. Oke, itu ya Bapak Ibu. Terus apa sih kebutuhan dasar kita? Ya, disediakan kita mungkin ada yang mengatakan sandang pangan papan. Sandang pangan papan itu tidak salah. Namun ternyata setelah kita pelajari ini ada lebih daripada itu. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan suatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Bapak Ibu bekerja, ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bekerja tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan uang, mendapatkan maisha untuk kebutuhan keluarga. Baik, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tujuannya apa? Supaya kita juga mendapatkan hasil. Supaya kita mendapatkan uang, mendapatkan gaji, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan anak kita untuk bayar sekolah, untuk makan dan lain. Ini adalah tujuan. Anak-anak bersekolah tujuannya untuk apa? Ya supaya cerdas, supaya meningkat ke intelijensinya, seperti itu. Baik, ini kebutuhan kita. Ternyata tidak hanya sandang, pangan, dan papan. Baik, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang tadi yang dikatakan sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer kita. Tapi juga jangan lupa bahwa kita punya kebutuhan yang lain. Anak-anak itu juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya, rasa kasih sayang dan diterima. Kita mempunyai anak, ketika kita merasa agak berbeda kasih sayang, anak kita juga biasanya agak gimana, agak marah. Kok saya yang diperhatikan jadi terus kalau agak diperhatikan seperti itu kan? Jadi memang anak-anak perlu ada rasa kasih sayang, rasa diterima, pendidikan, berbagi kerjasama dengan menjadi bagian dalam kelompok. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri ingin untuk dianggap menjadi pemimpin, berpartisipasi, diakui dan dikenal. Makanya, Bapak Ibu, ketika kita sudah melaksanakan apa itu yang namanya kegiatan-kegiatan seperti sebagai kontrol ketika sholat Jumat ataupun sholat duha, sholat wajib, kita menunjuk satu orang sebagai pemimpin, sebagai ketua di dalam rombongan kegiatan sholat, itu juga termasuk salah satu. Kita memberikan apresiasi kepada anak-anak supaya menjadi seorang pemimpin, Sambil memegang laptop supaya tidak.
Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka supaya mereka itu menjadi seorang pemimpin. Oh, ternyata mengakses teman-teman itu tidak gampang. Wah, kadang saya dipaksa untuk menilai baik pada teman-teman yang tidak baik. Itu merupakan suatu apresiasi ketika dianggap jadi pemimpin. Begitu juga dengan berdoa. Usahakan Bapak Ibu ketika berdoa itu jangan tua saja. Boleh dilakukan oleh siapapun bergantian kalau bisa. Karena ketika dia menyiapkan kelas, memimpin berdoa, misalnya 10 please, ya seperti itu. Ketika anak-anak yang lain respon dengan ucapan bersama-sama, dengan serentak, rasanya ketika dia memimpin itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan ketika pimpin doa, yuk pimpin doa. Terus kemudian bilang, teman-temannya nggak ada yang memperhatikan. Dia biasanya mukanya agak kecewa, merasa tidak dihargai. Makanya sebagai guru di sini berusaha meyakinkan pada siswa tersebut bahwa kamu itu pemimpin yang hebat. Coba ulangi sekali lagi. Nah, sambil kita mengeraskan suara, kita minta anak-anak juga bisa menjawab ajakan dari teman kita untuk berdoa. Please, bersama-sama, please. Sehingga ada rasa. Yang keempat adalah kebebasan mandiri. Dan arah dirinya. Kadang-kadang itu mempunyai keinginan mengendalikan diri. Pak, saya kepingin main bola, Pak. Waktunya istirahat, Pak. Saya kepingin istirahat. Bisa mengendalikan ya. Pak, sekarang kan pelajarannya kasih PJOK, suruh masuk kelas. Punya rasa bisa mengendalikan. Yang kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini setiap anak, setiap orang pasti pengen yang namanya bermain, humor, antusias, kemudian tertawa, apalagi refreshing, itu sangat senang sekali. Sangat-sangat sekali. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Iya. Kalau bisa kita penuhi semuanya supaya kebutuhan dasar seperti yang boleh itu bisa terpenuhi. Lanjut. Motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, kadang kita sebagai guru itu memberikan gambarnya terlihat tidak? Kok di layar tidak? Baik, saya bacakan. Motivasi perilaku manusia itu pertama, hukuman. Kadang seorang guru supaya meyakinkan anak-anak itu dia menggunakan teknik hukuman. Awas lu ya, kalau nanti kamu datang terlambat, nanti kamu kena hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana, Bapak Ibu. Tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang nanti terjadi? Wah, saya diapain ya, terlambat ya. Dan bersifat satu arah, Bapak Ibu. Maksudnya bersifat satu arah, itu yang kena sanksi, yang kena hukuman, yang mendapatkan fisik, dampak itu adalah satu orang, yaitu murid saja. Guru kita yang sebagai penghukum cuma duduk. Yuk lari putar lapangan, kamu terlambat. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, yang terakhir adalah hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik. Hukuman fisik. Yang berupa hukuman fisik, bisa push up, bisa lari, ya, bisa berdiri di depan kelas. Tapi ini kita sudah jarang lakukan ya, bahkan sudah tidak kita lakukan kita hukuman baik sekolah kita alhamdulillah sudah tidak dilakukan. Baik, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah biasanya terencana.
disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh, di atas di tembok-tembok itu ada bahwa peraturan kelas regu piket harap pulang terakhir, diminta untuk menyapu dulu terlebih dahulu sebelum pulang. Itu adalah peraturan. Itu adalah konsekuensi. Berarti ketika dia piket itu berarti dia harus membersihkan kelas dulu sebelum pulang. Bagaimana kalau itu dilanggar? Berarti biasanya temannya akan menegur, gurunya akan menegur, karena ini sudah menjadi kesepakatan sesuai kesepakatan. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Gimana ya, saya udah buru-buru aja, cuma harus pikir ya, Pak. Murid pasti nanti kalau saya kelamaan nyapu dulu nanti tinggal aja, pasti merasa tidak nyaman. Murid pasti dibuat tidak nyaman ketika dia tidak melaksanakan kesepakatan tadi. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor. Di sini guru mengontrol lagi. Mengontrol baik. Itu adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang akan kita terapkan apa itu? Yang kita akan terapkan di sekolah. Restitusi adalah proses menyiapkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita yakin, kita percaya tidak ada manusia yang sempurna. Betul nggak itu? Pagi-pagi datang anak bawa minuman, sandung tumpah, lengket semua lantainya. Kita nggak boleh marahin. Harus bersikap sebaik itu. Nah, nanti bagaimana cara restitusi penerapannya nanti kita akan terapkan dijelaskan di belakang. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ketika temannya jatuh, esnya jatuh, yuk coba bagaimana kira-kira supaya lantainya bisa bersih. Oh, dipel Pak. Oke, silahkan diambil pelnya, pelnya ada di belakang. Kita boleh ditunjukkan. Bagaimana nih teman kita ada yang merasa keberatan ini membersihkan, ada yang bisa bantu, mereka kita carikan solusi supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tuh. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama oleh dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Pertanyaan saya, kira-kira peraturan kelas dan juga keyakinan kelas itu sama tidak, Ibu? Tidak sama. Tidak sama, betul. Kalau peraturan kelas, nah itu yang itu adalah peraturan kelas. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Mungkin kalau seperti itu, seperti keyakinan kelas, tapi itu sebenarnya peraturan kelas. Apa sih bedanya? Ini bedanya. Bedanya di sini. Yang pertama, bersumber dari kebutuhan siswa. Maksudnya, keyakinan kelas harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi siswa untuk menciptakan budaya positif di kelas. Hasil karya ini, hasil keyakinan ini adalah buah pikir dari siswa, bukan dari Bapak Ibu guru. Kalau nanti yang dibuat Bapak Ibu guru nanti jadinya peraturan Bapak Ibu. Jadi ini adalah keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa. Yang kedua, gunakan kalimat positif dan universal. Jangan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif bagaimana? Contoh seperti ini. Dilarang membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya jadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalimat negatif, tidak boleh teriak-teriak di dalam kelas. Nah itu suatu kalimat negatif. Ada kata tidak. Tidak, jangan. Negatif. Tidak boleh teriak dalam kelas. Berarti kalimat positifnya kita rubah bagaimana? Berbicara yang baik ketika di dalam kelas. Jadi menggunakan kalimat yang positif dan universal ya Ibu. Oke.
Kemudian yang ketiga, syarat keyakinan kelas yang ketiga yaitu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Cukup ya 5 lah. 5 saja sudah cukup sebenarnya. Jangan terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Karena nanti kalau terlalu banyak susah diingat. Nanti kalau terlalu banyak susah diingat. Nanti anak-anak dari keyakinan kelas itu ada banyak banget. Peraturan kelas itu banyak banget. Saya nggak sampai. Tapi kalau mereka diajar, itu satu-satu dikelompokkan. Oh ini hampir mirip, jadikan satu. Sehingga bisa terwujud nggak terlalu banyak. Itu paling banyak. Jumlah yang kelas baiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan diterapkan oleh semua siswa. Yang terakhir, keyakinan kelas itu dibuat bersama. Proses pembuatan keyakinan kelas harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh siswa. Sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap aturan yang dibuat. Oh iya, kemarin itu yang membuang sampah pada tempatnya saya yang bikin. Berarti saya hari ini tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Saya harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh di dalam langsung, tidak boleh di dalam. Oh iya, kemarin saya yang bikin itu. Bahwa di kelas itu tidak boleh teriak-teriak. Kita harus berbicara sopan dan pelan ketika di dalam kelas. Wah, itu berarti saya melanggar saya. Mereka bisa menyadari Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Mereka diberikan sticky note, kemudian dari sticky note itu sticky note. Dari sticky note itu diisi, ditulis apa keyakinan kamu untuk kelas ini. Ketika ini ada yang sama, ada yang kembar, ada yang mirip, bisa digabungkan menjadi satu. Bapak Ibu. Sehingga tidak terlalu banyak nanti keyakinan kelas. Oh ini sama. Membuang sampah tentang sampah, pembuangan sampah ini gabung menjadi satu. Oh harus ketika mengambil barang orang harus minta izin terlebih dahulu. Ada sama dilarang mengambil barang temannya kok sama. Dikumpulkan jadi satu. Sehingga terwujudlah yang namanya keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Baik. Nah, ini yang kita bahas tadi. Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol kita. Kita nggak tahu nih, posisi Bapak Ibu ada di mana. Sebagai penghukum kan? Sebagai pembuat rasa bersalah? Atau menjadi teman? Atau pemantau? Atau bahkan menjadi manajer? Kita nanti akan, apa bedanya? Kita akan terangkan. Kita akan bahas. Penghukum itu siapa sih? Apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ini ya Bapak Ibu. Kita akan lihat tampilannya. Maaf, itu sebentar ya. Baik. Sudah apa ya? Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Program yang dikembangkan posisi kontrol. Ini kontrol dan proteksi pada proses perjalanan seperti keadaan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh. Ini ada simulasinya Bapak. Ini ada simulasinya, kita saksikan bersama. 5 posisi kontrol ada posisi 2 posisi pembuat bersama, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang telah menahan di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kasus pertama. Ya. Selamat pagi, Bu. Kamu deh, pasti Maaf, Bu. Saya coba. Kamu tidak pernah malah sekali yang menceriakan. saya Kamu sudah melakukan sana. Kamu beli masalah yang kayak 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket? Kenapa? Kamu itu berani sudah lebih dia di zaman ini. Sekarang berikan kali sekalian biar aku cepat pergi karena kamu yang kayak. Ya, ini adalah pokok ya, Ibu. Jalan dengan hati menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan hubungan bisa bersifat fisik ataupun psikis. Ibu dan bapak hebat. Dampak yang terjadi ketika berada pada posisi adalah sulit cenderung parah, bahkan panas. Ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya, membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Ya, Tuhan, kamu sebenarnya itu saya. Kalau kamu sama-sama lagi, nanti ibu yang bisa ibu tidak bisa membilang kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti, kemarin aku suka ya mulai. Terus, kan itu apa yang dibuat saya? Ini kamu sudah bikin betul. Ibu terus coba. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin salah lagi ya. Ibu tidak akan selalu lagi kalau mau begini. Bisa jangan kalau ibu berbapak kelas sekolah. Harus cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa berbicara dengan kata cenderung menunggu. Kata-kata yang diutarakan buat diri merasa menjadi orang yang kata. Memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak dan tidak sanggup membahagiakan orang. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan memenuhi dirinya yang bersalah. Ia akan pandai bersedekah terus menjadi benar. Posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Wah, ya saya yang ambil. Iya, Bu. Habis guru saya komplain saya. Iya, Bu. Tadi jadi tetap kerja. Ya sudah sekarang nanti lagi kali lagi sekali ya biar gak sekolah lagi
Demi cara Bisa. ya sudah sama ibu beresin urusan absen. Kalau ini ada saja dalam sistem guru berbicara dengan suara apa cenderung bersedar untuk menjaga suasana kelas. Murid akan merasa senang dan akan menggabung identitas yang tercipta, identitas sukses atau berhasil. Lalu, ini dilihat karena ini masih dalam eksternal, maka faktor ketergantungan kepada penting. Di sini untuk absennya, sehingga dengan waktu murid bisa berperilaku. Namun hanya pada tentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Bagian dari pemantau. Sini. Nah, ya, apa kita tentang jam berapa kita harus sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang sudah jam 10. Sekarang sudah tahu konsekuensinya di depan saya. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan kebanyakan ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data pengarahan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau juga bahasa dan ekspresi wajah yang dan cenderung formal. Ini adalah contoh posisi manajer ketika masalah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nadia. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 10. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu, saya lupa sama orang saya semalam. Baiklah, kamu keyakinan ada peningkatan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. Setuju. Jadi, apakah saat ini prinsip saling tersebut? Iya Bu, saya yakin. Apakah ada yang memperbaiki masalah belakang? Bersedia Bu. Bagaimana memperbaiki masalah belakang ini? Saya akan coba untuk hidup yang saya. Baik, kalau yang memperbaiki di rumah, ada orang yang bisa mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Adalah selain Pak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang ada ya kira-kira apa mulai saya Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. baik, jadi nanti bangun besok pagi dan akan dilakukan dari dan harga adalah yang membantu sampai agar tidak Tidak ada Bu. baik ya. Terima kasih untuk kerjasama kami karena kembali waktu belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang pandai, bertanggung jawab, dan mencatat masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat mendeteksi atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga murid dapat belajar dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu yang
Bapak Guru ya Pak, setelah anak kita dengan menerima kontrolan. Contoh ya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin ketika anak-anak melakukan kesalahan, paling enak, paling gampang ketika marah. Kita marah, terus kemudian memberikan hukuman. Tetapi ada sisi lain, perasaan anak yang akan tersakiti. Kan ada alasan, kita tanyakan dulu alasannya. Makanya di sini usahakan Bapak Ibu jangan langsung memvonis. Tanyakan kenapa. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kok bisa begini? Ya, alasannya apa? Tentu mereka melakukan kesalahan itu ada alasannya. Tanya juga bagaimana cara untuk memperbaiki. Bagaimana kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi. Memperbaiki. Kemudian tanya kepada mereka, kira-kira kapan mereka bisa memperbaiki hal tersebut. Sehingga anak itu bisa dengan sendirinya mereka perlahan-lahan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Dalam posisi kontrol, contoh ini murid tidak mengerjakan tugas. Kalau penghukum biasanya mereka anak tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas. Kalau dulu zaman saya SD diminta untuk berdiri satu kaki, kamu keluar berdiri satu kaki sampai pelajaran itu selesai. Dulu seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah bagaimana? Sekian kali Bapak sudah ingatkan. Ada PR, sudah Pak BA, sudah Pak Pram ingatkan, tapi kamu masih lupa. Buat rasa bersalah. Kamu senang ya kalau ibu terus-terusan berbuat seperti ini? Atau mungkin ada di sini bapak-bapak yang berbuat jadi teman. Ayo dong kita mengerjakan tugasmu. Orang tugas seperti itu kok gampang kok. Nanti kalau sudah selesai kita main bareng. Kayak teman. Terus pemantau. Apa sih pemantau? Pemantau itu biasanya dia memantau, mengawasi terus. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sudah kerjakan di luar, kumpulkan di sini. Ada seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Apa yang kita lakukan ketika ada anak-anak kita yang tidak mengerjakan tugas? Kita tanya, apa kesalahanmu? Tidak mengerjakan PR, Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, berarti saya apa ya, Pak? Tidak tertib, Pak. Terus, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Bapak, berarti saya harus belajar terlebih dahulu sebelum tidur. Baik. Kapan? Kita tanya, kapan kamu akan melaksanakan hal tersebut? Nanti malam. Oke. Jadi nanti harapannya, nanti ketika ada tugas lagi, si anak-anak sudah mulai terbiasa. Oh ya, kemarin saya salah. Berarti saya kemarin sudah janji. Saya harus mengerjakan tugas saya harus mengerjakan tugas sebelum tidur. Nah, sehingga itu mandirian dari anak dari dalam diri. Kira-kira Bapak di posisi mana ini? Manajer kan? Belum? Teman. Ya kita berubah ya Bapak Ibu. Kita berubah supaya kita semua bisa menjadi manajer. Baik, ini yang ketiga Bapak. Yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua yang bertujuan untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompok yang lebih kuat. Bapak, Ibu, pernah muridnya berantem? Pernah ya? Pernah. Pernah Bapak Ibu, murid Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan? Pernah ya, contohnya kemarin lari-lari di masjid.
itu merupakan contoh perbuatan yang baik. Nah, restitusi itu kita panggil namanya. Kita ngobrol, berdialog, pertujuan agar murid bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Nah, berikut ini ada contoh video yang menampilkan praktek segitiga restitusi. Kita ambilkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil cek sendiri. Oke. Ya, tahu ya. Kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Para pendengar dan Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang program disiplin yang dalam sekolah yang dikenal dengan restitusi. Restitusi dikenakan pendidikan berlandaskan pada prinsip kontrol. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dalam asal orang tua dan murid yang bertanggung jawab. Pada saat proses perselisihan, aspek yang dikembangkan di fasilitasi sehingga pengalaman itu ketika dapat dan bukan menjadi suatu kerjasama yang akhirnya proses dialog tiga langkah yang akan tiga sisi pada yang restitusi. Sisi pertama adalah indikasi identitas. Sisi yang kedua adalah sisi yang lain. Dan sisi yang ketiga adalah keyakinan. Ibu dan bapak restitusi akan menunjukkan bagaimana seorang menggunakan segitiga restitusi. Yang sudah lama ya. Kenapa hari ini? Betul Pak, betul. Masa aku dikatain ini kenapa? Ya aku maafkan, aku boleh dikatain itu di Pak. Oh gitu. Ya pasti memperhatikan kesalahan. Bapak juga karena dengan bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya aktifnya Babang, saya datang ke dia lagi. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, iya Pak. Ya saya ada di sini kan, aku kan di sudut mana? Ya, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikirkan lagi, hanya menyenangkan. Iya Pak. Untung saya masih bersama dan saya meminta kerja. Sudah bukan pada saya pasti bela-belain. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih pertahanan kamu. Kamu memilih perempuan yang marah. Nah, sekarang kamu mencari tindakan kamu yang menyampaikan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau mungkin kamu tidak. Jadi keyakinan bagaimana yang sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, bagi orang lain. Mungkin orang-orang itu jadi ekonomi. Jadi tidak menggunakan itu. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting banget. Ya, Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga yang kasih yang perlu kita lihat. Apabila dia agama, ya, mulai dari sendiri. Saya dari sabar, kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? sedia Pak.
Lalu kamu perbaiki ini, kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pengertian soal iya. Menurut kamu, bagaimana menjadi orang seperti itu? yang bangga. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki sesuatu. Ibu dan bapak kemudian barusan kita menyaksikan contoh ada posisi manajer menggunakan segitiga itu melakukan pada prinsip pertama yang pada menjadi akan menjadi bahwa buat kesalahan dari proses pembelajaran. Ini bagian penting. Sisi dari Pasal. identitas yang identitas dalam identitas kemudian sedang tingkat waktu yang bisa atau saat sedang memahami identitas dalam identitas maka posisinya tidak kita bisa mengajukan pernyataan ini membangun sesuatu yang menjadi dua manusia tidak tiga kita bisa memperbaiki masalah
Baik, Bapak Ibu dari penyampaian tadi kira-kira ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada yang belum paham tentang budaya positif tadi yang disampaikan? Boleh silakan Ibu. Jadi kalau di dalam kelas itu kan ini apa maksudnya kadang-kadang kan dalam penyelesaian suatu masalah kita tuh butuh cepat gitu ya. Sementara dalam penerapan budaya positif ini kan waktunya tidak sebentar, butuh waktu yang panjang. Nah itu bagaimana ketika kita butuh waktu yang singkat dalam penyelesaian masalah terkait budaya positif ini. Dalam penyelesaian masalah itu tadi ada 3 institusi, ya. Ada 3 institusi. Sebenarnya bisa diatur semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dari sana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.